Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ibadallah, usini wa iyyakum bitaqwallah, faqad faza man ittaqa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Puji syukur atas kehadirat Allah yang telah memberikan nikmat sehat jasmani maupun rohani sehingga kita dapat beraktivitas dengan penuh rasa aman di tempat tercinta ini untuk melaksanakan kewajiban sholat Jumat. Khatib mengajak diri sendiri pada khususnya dan kepada seluruh jamaah pada umumnya untuk selalu meningkatkan kualitas iman dan tauhid kita kepada Allah agar dapat istiqomah dalam berbuat kebaikan dengan menjadi pribadi mandiri. Salawat serta salam semoga tetap Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya sampai yaumil akhir. Pada Jumat kali ini, khatib menyampaikan khutbah dengan judul Membangun Kemandirian dalam Menciptakan Ketahanan Pangan di Az-Zaitun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pada masa ini, perkembangan zaman sangatlah mempengaruhi pola kehidupan kita, khususnya mengenai ketahanan pangan. Para petani yang bermigrasi ke kota maupun ke negara lain mengakibatkan kurangnya pekerja dalam menyiapkan kebutuhan pangan sangatlah terbatas, khususnya bahan makanan pokok
seperti beras, gandum, sayur mayur, buah-buahan, maupun minuman. Ketahanan pangan merupakan bentuk pertahanan sebuah negara dalam hal penyediaan kebutuhan pangan khususnya dan makanan lain pada umumnya. Disebutkan dalam undang-undang bahwa ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya. Indonesia memiliki potensi dalam membentuk ketahanan pangan. Indonesia adalah negara kaya dengan sumber daya alam yang melimpah. Namun kondisi itu tidak semuanya bisa direalisasikan dengan baik. Terbukti, Indonesia masih kadang mengimpor bahan baku alam atau sumber bahan pangan yang mestinya melimpah. Bahan makanan merupakan kebutuhan primer manusia yang sangat diperlukan bagi kelangsungan hidup. Kebutuhan pangan terkadang susah didapatkan oleh kalangan menengah ke bawah karena harus membeli dengan harga yang mahal. Ini kondisi yang ironis. Dengan sumber daya alam bangsa Indonesia yang melimpah, kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam nilai dasar bangsa belum dapat diwujudkan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, sudah berapa banyak orang yang sakit dan kehilangan nyawanya dikarenakan tidak mempunyai kebutuhan pangan. Hal ini dikarenakan tingkat inflasi yang sangat tinggi dan ketahanan pangan yang menurun di Indonesia. Dengan mengetahui perihal tersebut, seharusnya pemerintah segera mengambil tindakan konkret yang dapat mengatasi masalah ketahanan pangan tersebut. Tugas negara dalam ketahanan pangan mestinya selaras dengan melaksanakan ketahanan politik dan kemiliteran. Indonesia merupakan negara yang sangat kaya akan sumber daya alamnya, baik di daratan maupun di lautan. Kita sebagai bangsa Indonesia harus bersyukur tinggal dan hidup di negara yang subur dan kaya akan sumber daya alamnya. Namun sangat disayangkan, banyak orang yang belum menyadari betul akan kekayaan alam ini dan tidak memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki bangsa ini untuk kepentingan bersama. Sumber daya alam Indonesia banyak yang dikuasai oleh bangsa asing dan Indonesia hanya mendapatkan seperempat dari kekayaan alamnya sendiri. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, Az-Zaitun adalah lembaga pendidikan swasta yang mengelola dan mengembangkan sumber daya yang ada demi ketahanan pangan dalam rangka memenuhi kebutuhan para penghuninya. Kemandirian tidak bisa dilepaskan dari kebenarannya. Syekh Az-Zaitun mengajak kita semua untuk menjadi manusia berani dan mandiri, untuk mengembangkan potensi diri demi mencapai cita-cita bersama. Kerjasama berskala besar harus menjadi wujud kebersamaan kita dalam membangun ekonomi pendidikan dan pendidikan ekonomi. Program Green Economy dan Blue Economy adalah wujud kemandirian Az-Zaitun. Semua sivitas di dalamnya bahu-membahu dalam kerjasama sesuai dengan peran masing-masing. Kita harus merdeka ruh, merdeka pikir, dan merdeka ilmu sebagai santri, guru, karyawan, eksponen, dan seluruhnya tanpa kecuali melaksanakan tugasnya dengan baik. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, pengembangan berbagai komoditas yang ada di Az-Zaitun adalah untuk memenuhi kebutuhan kita semua. Padi, pisang, mangga, wijen, tebu, berbagai sayuran, ikan, daging ayam, dan sebagainya adalah bukti bahwa Az-Zaitun menciptakan ketahanan pangan yang sustainable atau berkelanjutan. Dengan Blue Economy, kita akan mengais rezeki ilahi di lautan lepas, di Samudra Biru. Siapa lagi yang akan membangun Az-Zaitun dan menciptakan kemandirian kalau bukan kita? Marilah kita dukung semua program dan cita-cita Az-Zaitun untuk mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh penghuni Az-Zaitun dan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Semoga Allah memberkati dan meridhoi Az-Zaitun Jaya, Indramayu Maju, dan Indonesia Raya kekal abadi. Amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah
innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana anzilna munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal 'azima yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum waladhikrullahi akbar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah.